warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Tada Group. Di sini mengambil proyek dengan nama Bekasut. Sebelum kita masuk pembahasan, kita perkenalan dulu. Yang pertama ada Safi Fasbi, NIM 59. Lalu ada saya, Nurul Gibran, NIM 60. Lalu ada Amar Yasin, NIM 91. Next. Latar belakang. Dalam kehidupan kampus, kebutuhan yang terhadap berbagai barang kegiatan akademik dan kehidupan sehari-hari sangat beragam. Mulai dari buku, alat elektronik, furnitur, dan lain-lain. Semuanya menjadi bagian dari kebutuhan yang harus dipenuhi. Namun, seringkali mahasiswa mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan tersebut karena kekurangan pesan dana. Di sisi lain, banyak pula mahasiswa yang memiliki barang-barang bekas yang masih layak pakai namun tidak lagi digunakan. Di sini menimbulkan peluang untuk menciptakan sebuah wadah yang dapat menghubungkan antara pihak yang ingin membeli barang dan pihak yang ingin barang tersebut dengan harga yang lebih terjangkau. Ini kan bagaimana? Yang pertama menyediakan lingkungan transaksi yang aman dan efisien bagi kita akan kita membangun musik sirkular di kampus, lalu mereka membantu mahasiswa mendapatkan barang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, lalu menunjukkan rasa kepentingan antara mahasiswa, dan terakhir mendorong budaya pendidikan di lingkungan kampus. Next. Manfaat itu memberikan kesempatan untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan menjual barang bekas yang sudah tidak dipakai. Lalu ada mendapatkan barang kualitas yang harganya lebih terjangkau. Lalu bumi sekitar menjadi sarana interaksi ekonomi yang sehat dan kolaboratif di lingkungan unsur. Yang kedua ada mendukung upaya pengurangan limbah dan penerapan gaya hidup berkelanjutan melalui prinsip reuse dan reduce. Next. Lalu ada ruang lingkup. Ruang lingkup kreatif ini mencakup pengembangan dan pengelolaan platform jual beli barang bekas di website yang diperuntukkan untuk aktivitas akademika untuk khususnya mahasiswa. Proyek ini berfokus pada penyediaan wadah transaksi yang aman, efisien, dan menjadi akses untuk memfasilitasi kegiatan jual beli barang bekas yang masih pakai di lingkungan kampus. Next. Izin masuk. Untuk metode pengembangan yang kami lakukan itu adalah jalan dengan pendekatan Scrum. Kami ini membagikan tim pengembangan yang berjumlah 3 orang untuk membagi pekerjaan menjadi sprint pendek dan melakukan pengujian terus-menerus. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan proyek yang memerlukan fleksibilitas tinggi, memerlukan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengguna dan komunikasi yang intensif dengan pengguna. Dengan pendekatan ini berhasil secara bertahap, terukur, dan juga sesuai kebutuhan. Oke, mungkin baik mungkin izin melanjutkan. Untuk teknologi dan tools mungkin yang kami gunakan itu ada teman framework Carousel untuk backend, lalu ada Tailwind untuk CSS untuk memberikan website kami. Untuk database kami menggunakan MySQL dan untuk desain UI-nya kami menggunakan CD. Ini ada beberapa fitur program yang utama. Itu ada yang pertama ada autentikasi dan preferensi akun pengguna. Ini mencakup login dan register. Lalu yang kedua ada manajemen dan pencarian marketplace produk. Ini mencakup CRUD produk yang bisa dilakukan oleh user. Dan yang terakhir itu ada internal chat messaging. Jadi kami menambahkan fitur internal chat dalam website kami untuk mendukung proses transaksi. Izin masuk. Selanjutnya rencana kerja. Proyek ini dilaksanakan selama 8 minggu dan mencakup tahap inisiasi, perencanaan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan evaluasi. Tahap awal difokuskan pada identifikasi kebutuhan dan penyusunan jadwal kerja. Selanjutnya dilakukan analisis perancangan database dan antarmuka serta pengembangan fitur utama seperti autentikasi pengguna, manajemen produk, dan sistem transaksi. Setelah pengujian selesai, sistem diimplementasikan menggunakan server lokal dan dievaluasi melalui laporan akhir. Selanjutnya ada rencana kerja. Di sini terdapat 6 sprint dan setiap sprintnya terdapat sprint planning, sprint execution, sprint review, dan sprint retrospective dengan ada produk backlog di first sprint ini. Oke, selanjutnya ada estimasi biaya. Yang pertama itu terdapat project manager dengan jumlah 6 sprint dengan nominal seperti yang tertera. Yang kedua ada Scrum Master dengan 6 sprint dengan total harga yang tertera juga. Selanjutnya ada front-end developer dengan jumlah 6 sprint dengan nominal tertera. Dan yang keempat ada developer dengan 6 sprint
dengan jumlah total harga tertera dan UI UX designer dengan jumlah satu screen dengan total harga yang tertera. Soalnya ada ujian juga ada quality assurance, di situ ada 3 9 itu dengan jumlah yang tertera total harga yang tertera. Terus selanjutnya ada biaya implementasi itu server dengan 1 bulan itu dengan total harga yang tertera juga. Terus selanjutnya ada biaya maintenance dan pemeliharaan sistem ada selama 1 bulan dengan harga tertera dan buat pemeliharaan sistem itu ada 29 dan dengan harga yang tertera juga. Jadi untuk total biaya maintenance-nya total biaya keseluruhannya ada 9.700. Mungkin selanjutnya terima kasih untuk makan waktu melihat presentasi kami. Sebelumnya aku pengen tutup dulu untuk pemaparan pada proyek kali ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.